Ya mudah-mudahan juga hujannya berhenti nih. Kalau enggak, waduh, tambah. Ngeri. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 9:19. Posisi ini kita masih di Pangandaran. Tepatnya saya nginap ini di In Out Hotel Pangandaran ya. Pagi ini setelah kita udah istirahat semalam, badan udah segar lagi, siap untuk melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu saya mau ajak teman-teman semua kita room tour dulu tempat penginapan kita semalam. Kita mulai dari area tidur dulu teman-teman. Jadi untuk kamar di In Out Hotel Pangandaran ini saya pesen yang single ekonomi atau single deluxe gitu, saya lupa tipe kamarnya teman-teman, tapi hanya untuk satu orang ya. Nah ini untuk bednya, ini kayaknya single extra 120 kali 200. Kita dapat bantal 2, ada bed cover, dan ada handuk juga dikasih 2 ya. Ini handuknya udah dibikin kayak model angsa-angsa gitu ya, kayak mau honeymoon. Jadi saya pakai satu, ini satunya masih dalam bentuk kegulung. Oke, dari area tidur kita geser ke sini. Di sini ada TV, ada tisu juga. Di sini ada dia punya kayak promosi-promosi. Kemudian ada meja kecil buat naruh barang di bawah juga bisa ya. Ini ada gantungan juga. Di sini pintu keluar. Oke, di area sini sudah. Kemudian di sini ada kartu untuk nyalain listrik dalam kamar. Di belakang tempat tidur ada kamar mandinya teman-teman. Nah untuk kamar mandinya seperti ini ya. Ini shower, ada klosetnya juga, dan ini ada wastafel. Di sini juga udah lengkap dengan hot showernya. Jadi kalau kita habis riding capek-capek ya, masuk penginapan, istirahat, salin, mandi air panas, jos banget. Saya untuk di penginapan ini teman-teman dapat di harga 200.000 ya kalau nggak salah, atau 195 gitu per malam via aplikasi tiket ya. Mungkin harganya bisa nanti naik turun, teman-teman bisa cek sendiri. Dia punya tipe kamar juga banyak ya, banyak banget malah. Ada yang single, ada yang double, ada yang ekonomi, ada yang buat keluarga, ada yang bunk bed juga. Jadi bisa yang kalau teman-teman datang grup gitu mau ramean satu kamar mungkin berlima juga kayaknya ada. Soalnya saya lihat dia pilihannya banyak sekali, teman-teman bisa langsung cek aja ya. Untuk harganya mungkin bisa berubah-ubah. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk room tour kita di penginapan ini. Kita siap-siap langsung, sebagian barang udah di sana, siap-siap langsung jalan. Tapi kayaknya hari ini kita bakal full hujan teman-teman, karena ini kondisi masih hujan juga. Dari tadi saya udah bangun mungkin sekitar jam setengah 6, jam 6 ya, santai-santai sambil pergi cari sarapan juga ya, sambil nunggu hujan. Tapi rasanya hujan gak berhenti-berhenti, jadi saya putusin untuk langsung kita gaspol aja terus, hujan-hujanan gak apa-apa lah. Oke, sama-sama kita siap-siap langsung jalan. Kartu set, langsung jalan. Let's go. Ada air nih, lumayan. Ini untuk di luar kamarnya seperti ini teman-teman. Jadi kita parkir motor di bawah sana ya, bisa langsung lihat bisnya. Untuk semalam parkirnya di situ. Ini untuk mobil-mobil bisa masuk ke dalam sini. Nah, ini untuk kamar-kamarnya. Oke, langsung jalan. Kondisi dari kemarin hujan terus teman-teman, dari semalam ini hujannya belum berhenti ya, sampai pagi ini juga masih hujan terus. Ini depan kita ada Aicha atau apa ya, semacam mixu gitu lah ya, atau momoyo. Nah itu es krim atau minuman teh gitu. Kita turun di atas, dari atas maksudnya, langsung kita check out. Halo mas, oh check out. Iya. Oke, udah ambil KTP-nya, siap-siap langsung jalan. Oke, siap langsung jalan. Terima kasih In Out Hotel Pangandaran. Kita udah boleh nginap satu malam, istirahat, siap jalan lagi. Ini mana nih? Kayaknya sebentar teman-teman, kayaknya sini deh. Ini nggak sih? Coba aja dulu.
Soalnya kalau baru keluar kan belum jalan, dia punya ini belum gerak nih. Seperti inilah teman-teman suasana pagi hari di Pangandaran ya. Sepi-sepi aja, apalagi hujan terus kayak gini. Jadi untuk apa namanya, wisatawan juga yang datang nggak banyak. Kedua, kalaupun ada di sini wisatawannya, ya mungkin nggak keluar juga ya. Habis mau main kemana kalau hujan kayak gini, iya kan? Mau main-main ke pantai juga hujan, mau sunrise hujan juga gitu kan. Padahal tadi pagi rencana, wah ini kalau pagi-pagi sunrise ngedrone asik nih. Masih berlanjut ternyata. Padahal hujannya awet banget ini dari kemarin. Bukan kemarin malam aja, mungkin dari sore-sore juga udah hujan. Jadi masih full. Wow. Untungnya nggak banjir sih. Kalau banjir malah lebih repot ya. Mudah-mudahan untuk kamera view-nya tetap bagus teman-teman, maklum ya. Namanya juga hujan, jadi memang agak ngeblur-ngeblur dikit. Penting kita tetap lanjut jalan terus ya. Ini HP juga udah aman, udah saya kasih plastik. Cuman ya pakai plastik malah pantulan sinar dari atas kita malah nggak begitu kelihatan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting HP aman. Ntar malah error lagi, aduh, repot kita bro di jalan ya kan. Kita lurus terus. Oke, pagi-pagi gini belum banyak yang jualan nih ya, setengah 10 pagi. Padahal udah agak siang juga sih ini, masih banyak yang tutup. Mungkin malamnya ya, lebih rame di malam sih kayaknya. Hujan bro. Tadi pagi saya udah sarapan, beli di depan hotel situ, ada nasi ayam kayak warteg gitu ya teman-teman. Saya beli nasi ayam telur gitu sama lauk 28.000 ya, 28.000. Udah kenyang ya. Nampol langsung pagi-pagi nasi ayam, kita langsung siap gas bro. Saya kemarin nyampe sini biasanya kan ini pecelnya pindah ke sini teman-teman, tapi pecelnya nggak buka semalam nggak buka ya, pagi juga enggak ya. Mudah-mudahan berikut saya datang ada pecelnya, ada lah ya, biar kita bisa kangen juga sama pecel itu. Ibunya mungkin nggak tahu lagi ada keperluan jadi nggak jualan. Oke, kita keluar dari gapuranya. Selamat jalan, let's go. Oh, ini anak-anak SD, ada SD sebelah kiri. Ini kita di sini putar balik ya, putar balik ke arah sana. Bensin aman. Untuk kali ini kita belum bisa explore teman-teman di Pangandaran karena cuacanya hujan ya. Explore juga nanti kurang maksimal. Jadi ya udah, kita langsung melanjutkan perjalanan saja ini ya. Lurus balik lagi ke sini. Kalau kita belok kiri tadi teman-teman, itu kita ke arah Cijulang ya. Terus ke arah Bandara Nusa Wiru kalau nggak salah ya, dan terus itu bisa langsung lintas selatan sampai ke arah Garut ya, Cidaun ya, Cianjur Selatan, terus ke arah Ujung Genteng juga bisa ya, terus ke sana. Cuman karena ini kita langsung mau arah pulang aja teman-teman ya, karena cuaca juga hujan terus, kita explore juga nanti nggak maksimal. Jadi saya putusin untuk langsung kita menuju pulang aja ke rumah dan langsung tembak ke Jakarta. Jadi untuk hari ini kita bakal ridingnya panjang ya. Untuk plan riding kita hari ini dari Pangandaran ini kita ke Jakarta nanti akan via Jalan Nasional 3 ya, yang paling cepat saja teman-teman, biar kita efisiensi waktu. Kemudian Jalan Nasional 3 ke Bandung, dan dari Bandung langsung gas terus sampai ke Jakarta dengan total jarak itu ya, estimasinya sekitar hampir 400 teman-teman, 300 sekian gitu, 80-an, 388 atau 85 gitu ya, hampir 400, dengan perkiraan waktu tempuh itu sekitar mungkin 10 jam ya. Tapi kalau kita real di lapangan ya, tambah istirahat dan lain-lain, mungkin sekitar 12 atau 13 jam. Jadi kalau sekarang jam setengah 10, perkiraan saya mungkin sampai Jakarta sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Nggak masalah teman-teman. Yang penting
karena pulang ke rumah ini kan ya yang penting sampai di rumah dengan selamat, mau jam berapapun nggak masalah ya kan. Bukan masuk hotel ini jadi sampai rumah bisa langsung beres-beres dan langsung istirahat gitu. Dan teman-teman, mudah-mudahan kita bisa untuk kamera bisa bertahan terus ya, nyala terus ini. Kita punya badan bisa kuat bertahan sampai ke Jakarta teman-teman, karena kayaknya ini bakal full ya, full hujan sampai Jakarta 10-12 jam. Mudah-mudahan nggak ngedrop teman-teman ya. Hope so, kita gas bareng-bareng ya menuju ke Jakarta. Let's go. Untuk cuaca hujan kayak gini pas riding ya, untuk kita para rider sebenarnya nggak begitu enak ya, karena ya basah-basah terus juga, terus view-nya juga kita nggak dapat. Tapi untuk motor kita ini CB 1000 seneng banget ini cuaca hujan gini ya, mesin jadi lebih adem karena motor kita ini kan pendingin udara, jadi kalau suhunya lebih dingin di motor juga tarikannya lebih enak. Malah biasanya seperti itu sih teman-teman, kalau kita riding siang tarikannya tetap ada, ngisi terus, cuman beda kalau malam malah lebih enak, apalagi kalau hujan-hujan kayak gini. Tanjakan-tanjakan tuh wah dilibas terus ya, naik-naik gini dia tarikannya benar-benar nggak ada loss gitu ya. Biasanya juga nggak ngelos, cuman kayak lebih enak aja gitu. Nggak tahu apa feeling atau memang benar seperti itu, tapi yang saya rasain dari riding motor ini, kurang lebih motor ini bareng sama saya udah 10 tahun teman-teman ya. Tahun ini nanti bulan 10 tahun, mesti ganti plat juga ya, ganti kaleng sama bayar pajak. Mungkin teman-teman juga ada yang pengguna Beat juga, ada yang merasakan hal yang sama. Nah boleh dong komen-komen, share-share ya, apa memang semua Beat kayak gitu ataukah jangan-jangan cuma perasaan saya doang. Tapi itulah yang saya rasain selama pakai motor ini 10 tahun gitu. Kurang lebih ya selama 10 tahun nggak ada keluhan sih teman-teman. Servis ya normal-normal aja ya. Ganti part ya yang sewajarnya aja, nggak ada ganti yang tiba-tiba wah ini apanya rusak nih ya, yang berat gitu, mesin atau apa gitu. Nggak ada sih teman-teman, normal aja. CVT, kampas ya, kabel speedometer putus ya, lampu putus ya, kurang lebih normal-normal aja sih. Itu aja. Kadang-kadang handle ininya apa namanya, kayak buat ke lampu rem itu apa namanya teman-teman, switch ya, switchnya rusak ya. Begitulah, namanya juga udah 10 tahun kan, jadi biasa komponen-komponen seperti itu tuh udah mulai aus gitu. Tapi yang lain bagus-bagus aja. Oh paling sama body kali ya, body kan kena panas hujan biasa, apalagi yang plastik ya. Semuanya juga sih, nggak cuman yang hitam ini, yang depan juga yang ada catnya nih juga jadi kusam gitu ya. Wajar sih 10 tahun ya kan. Untuk rangka Beat ini aman sih teman-teman ya. Sejauh ini saya bawa juga aman-aman aja. Kita udah bawa ke Saringgana off-road ya. Waktu di Sumatera Utara itu Langkat, terus kemudian kena air laut gitu ya, main di pantai-pantai. Biasanya saya langsung siram gitu ya, habis main pantai pulang ke hotel langsung ambil selang gitu, langsung siram bagian-bagian kaki-kakinya. Jadi aman sih sampai saat ini, bagus-bagus saja. Saya juga berapa kali buka dia punya bagian bawah deck gitu ya, ataupun di bagian belakang juga aman sih. Jadi untuk rangka top Marco Top Beat 2015 ya, yang starter halus ESP. Nah di pertigaan ini teman-teman ya, kalau kita ambil kanan ini langsung mengarah ke Purwokerto Cilacap ya, dan langsung melintasi provinsi ya, langsung lintas provinsi di situ dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Perbatasannya itu di jembatan teman-teman, ada sungai, sebelah sungai udah langsung Jawa Tengah di Cilacap ya. Nah ini untuk cuaca ini, info dari yang jaga penginapan, bapaknya bilang wah ini udah 2 hari nih kayak gini-gini aja nih dari pagi sampai sore, makanya agak sepi nih di Pangandaran ya. Baik hotel, yang main-main pantai pun nggak begitu banyak, jadinya agak menurun ya untuk apa pendapatan di penginapan gitu. Wah ini karena udah 2 hari kayak gini, tadinya saya apa kita perpanjang ya, nunggu sehari lagi sampai besok gitu, tapi
Wah, kalau udah bilang 2 hari, besok juga nggak ada jaminan kan. Jadi mending kita langsung gas pulang aja ya, biar ada kerjaan di rumah bisa kita langsung kelarin lah gitu. 5 jam lagi atau sekitar 191 kilo menuju Bandung. Ini untuk map saya tembak ke Bandung dulu teman-teman, nanti dari Bandung baru tembak ke Jakarta. Ya, saya belum tahu pulang ke Jakarta via mana dari Bandung. Nanti baru kita lihat lah yang asik yang lewat mana gitu. Oke, yang jelas kita nyampe Bandung aja dulu. Di paling mau beli-beli sesuatu buat bawa pulang ke rumah. Ya mudah-mudahan juga hujannya berhenti ini. Kalau enggak, waduh, takutnya ngedrop ya kita di jalan ya 4-5 jam, bahkan kalau sampai ke Jakarta tambah 4-5 jam lagi bisa 10-11 jam hujan-hujanan. Wah, kacau sih bro. Kita pelan-pelan aja, 660 aja, nggak usah sampai 80 lah, ngeri juga ya. Mana hujannya kenceng, kena muka pedas bro. Kalau buka gini pedas, jadi mesti tutup terus. Lebat bro, ini kalau teman-teman bisa lihat untuk langit, kalau putih lebat gini, putih semua, ini pasti hujannya bakal lama karena tebal ya. Sinar matahari juga nggak kelihatan. Posisi sekarang kita udah masuk di daerah Padaherang ya kalau nggak salah. Oh iya benar, Puskesmas Padaherang, jam 10.16. Sepi-sepi aja teman-teman ya, karena lagi hujan juga, motor-motor nggak banyak yang lalu lalang, jadi untuk lalu lintas lancar sekali nih ya. Wah, ini lumayan nih, udah mulai kelihatan agak terang, cuman langit masih putih. Semoga nanti sampai Banjar arah Tasik sana udah lebih kebuka ya, untuk awan mendungnya, jadi nggak hujan terus lah. Takutnya ngedrop sih ini, karena udah dari kemarin hujan terus. Untuk BBM kita posisi masih lumayan penuh juga ini ya. Udah mau turun 1 bar ya. Kemarin kita pas mau masuk Pangandaran itu sempat isi dulu 30.000 ya. Isi 30.000 ya. Belum tahu ini nanti sampai di mana, mudah-mudahan sih bisa cover banyak lah ya. Apalagi kita jalannya 60 rata, pantang terus, biasanya kan jadi lebih irit ya. Kalau motor-motor sekarang tuh mungkin lampu ekonya nyala terus ya. Soalnya kan kalau motor dulu belum ada tuh. Kalau motor sekarang kan bisa tuh kecepatan ekonomisnya berapa, nah nanti nyala dia. Kayaknya hampir semua motor ada deh. Honda ada, Yamaha ada ya. Nggak tahu kalau Suzuki teman-teman ya, tapi kayaknya sih ada juga lah. Nah, Scoopy terus Yamaha juga, Mio kayaknya ada juga ya. Jadi udah kayak fitur standar motor-motor zaman now lah ya. Kalau motor Matic ada, kalau motor laki kayaknya sih nggak ada ya. Kalau motor laki mah Matic doang adanya. Kita kecepatan 60 rata aja biar aman teman-teman di perjalanan ya. Aspal juga agak bergelombang ini kelihatannya ya, jangan terlalu dipaksa lah atau dicepetin kecepatannya. Sekarang ini jam 10.29 teman-teman, ini posisi udah masuk. Kalau tadi Padaherang, ini di daerah Banjarsari teman-teman ya, jam setengah 11. Lumayan cepet juga ya, padahal kita nggak cepet-cepet banget, cuman karena stabil kayaknya ya, 60 set. Udah mau nyampe Banjar nih, dan langsung arah Ciamis nanti ya. Ada bentor bro sebelah kiri. Cuma bentor di sini kayak becak ya, benar-benar kayak becak. Kalau di Sumatera, yang di daerah mana tuh saya lupa teman-teman, kayaknya Sumatera Utara ya, dia pakai motor laki biasanya, kayak Mega Pro atau GL, atau satu lagi yang motor Honda itu yang sekarang Verza ya. Nah, Verza tuh biasa dijadiin bentor. Dia punya itunya sebelah kiri, samping ya, di samping kita modelannya ada kayak karoserinya lagi gitu, kecil gitu ya. Jadi orang masuk ke dalam. Kalau itu kan dia dari besi sama kayu gitu ya, kalau itu dia dari kayak fiber gitu, bagus juga. Dibikin ala-ala jet bus gitu, dipasangin stiker gitu, jadi mantep gitulah. Mungkin ada lampu juga kali ya. Ada lampu, bahkan sampai dipasangin wiper juga. Ya, ada samsat banyak ya. Saya di sini kelihatan samsat yang stand mandiri itu bagus ya. Kalau di Jakarta ada kayak gitu sih enak juga. Cuman Jakarta kebanyakan di mall ya. Di mall barengan sama
apa SIM gitu-gitu. Kalau di sini dia di ruko biasanya bagus juga sih. Posisi sekarang kita udah mendekat ke Ciamis. Ini lagi mampir dulu di warung jeruk ya. Saya udah pesen makan nasi ayam serunding dada, tempe tahu satu-satu sama nasi lalap udah ada. Oke, kita makan. Kayaknya saya harus duduk sebelah sana ya, soalnya kalau di sini backlight. Oke, kita balik. Oke. Ini dia punya sambalnya di sini bro yang juara ya. Sambal dadakan. Taruh sini dulu, pindahin. Ambil nasi dulu. Ganteng bro. Ini piringnya gede banget ya. Gak apa-apa lah. Biar gede nasi. Gede nasi bro. Oke. Oke. Segitu dulu cukup. Makan. Ayam kampung kayaknya ya. Wes. Cocok bro. Jos. Wow. Sambal. Ngeri. Oke, kita makan dulu teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Mantap. Kita lanjut lagi teman-teman. Terima kasih warung jeruk. Kita udah boleh mampir istirahat, makan. Semua tadi santai juga. Lumayan agak lama juga sih di situ. Ada kali berapa ya? Setengah jaman lebih kayaknya. Habis makan ya. Jangan langsung jalan dulu, kita santai-santai dulu, relax biar badan konsentrasi kekumpul lagi ya kan, baru jalan. Kalau langsung jalan di perut kadang-kadang nggak enak ya, kegoncang-goncang gitu. Jadi slow aja dulu lah. Dari sini kita menuju ke Bandung 100 berapa nih, sorry nggak kelihatan, 103, sekitar 130-an lah ya, 130 kilo atau kurang lebih sekitar 4 jam lah ya, jalan santai dari sini. Sekarang jam 12, mungkin sampai Bandung sekitar jam 4 gitu. Cuaca masih hujan terus. Nih teman-teman bisa lihat. Wow. Asli dari pagi kita jalan jam 9-an itu ya. Sekarang jam 12 udah 3 jam hujan-hujanan dan masih terus sampai ke Bandung. Hujan-hujanan terus, mudah-mudahan nanti setelah lepas dari Bandung mengarah ke Jakarta udah aman lah. Ini juga untuk baterai, mudah-mudahan masih awet teman-teman, bisa sampai Jakarta atau seenggaknya sampai Bandung lah ya. Posisi untuk Bisri sampai siang ini ya nggak ada keluhan, aman jaya walaupun terabas-terabas hujan terus ya. Dia punya apa, kepala-kepala busi itu kan yang biasa rentan basah itu ya. Tuh selalu saya cek biar kalau lintas hujan-hujan juga aman aja gitu, ban apa semua masih stabil. Dan untuk saya sendiri juga aman teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa terus sampai ke Jakarta dan nggak drop. Takutnya soalnya kalau hujan-hujanan terus ya kan, kita jalan dingin di badan biasanya jadi kurang enak. Tapi ya semoga aman-aman lah ya sampai ke Jakarta. Nanti sampai di Bandung kita break dulu sebentar, sekalian ada beberapa barang yang perlu untuk saya beli. Habis itu baru kita langsung gas ke Jakarta ya. Dari sini ke Jakarta langsung itu masih sekitar 300 kilo teman-teman. Jadi masih jauh sekali untuk perjalanan kita hari ini. Plus cuacanya kayak gini lagi, ampun. Tapi ya itulah,
ya namanya traveling, kegiatan outdoor untuk cuaca yang nggak bisa ketebak, kitanya yang perlu untuk menikmati ya semua cuaca, semua suasana gitu sepanjang perjalanan. Di bawah asik aja, iya kan? Kalau basah ya basah, panas ya kepanasan, santai aja, ya kan? Kita nikmatin lah semuanya. Itu baru paket komplit ya kan, jangan mau yang enaknya aja, kadang-kadang nggak enak juga, ya udah kita nikmatin juga gitu. Hanya saja ya memang view-nya kurang sih. Kalau panas kan biasa view-nya mantep gitu ya, langit biru, terus terus kita juga bisa ngedrone ya, kayak di pantai tadi pagi tuh. Sebenarnya rencana saya mau jalan pagi dulu ke pantai gitu kan, sebelum kita gas balik ke Jakarta, ke sana dulu ke Pantai Timur ya. Pantai Timur buat nikmatin sunrise, kalian ngedrone di situ. Tapi ya apa boleh buat teman-teman, namanya juga hujan ya. Jadi memang belakangan ini untuk cuaca sulit ditebak ya. Kalau teman-teman yang touring-touring dekat-dekat ini mungkin perlu untuk mempersiapkan diri, baik motor maupun di badan kita juga gitu ya. Misalnya untuk gear-gearnya itu jas hujan, sarung tangan, dan mungkin sepatu boot ya. Kemudian untuk sepeda motor juga perlu disiapkan manakala bannya sudah mulai botak gitu, perlu diganti. Kemudian kampas-kampas rem ya. Nah, hal-hal itu perlu diperhatikan sebelum touring dekat-dekat ini. Dari Warung Jeruk teman-teman kurang lebih riding 20 menit sampai 30 menit kita udah masuk di kota Ciamis ya. Ini di sebelah kanan ada alun-alun Ciamis, baru direvitalisasi ya. Wow, terakhir saya lewat sini nih masih di pagar proyek gitu ya, masih pagar seng. Ini sekarang udah bagus, dia punya kembang-kembangnya juga bagus-bagus banget, rapi semua ya, buat foto-foto atau mungkin olahraga ya. Orang dari luar kota main ke Ciamis bisa mampir di sini dan ya santai-santai malam-malam, apalagi ya kan, jualan banyak, rame, jajan sambil kongko-kongko, asik banget ya. Ngomong-ngomong update untuk di Warung Jeruk, tadi saya makan pakai ayam serunding ya, dada, terus kemudian pakai tahu tempe, nasi ya. Untuk lalap dan teh itu memang sudah disediakan ya, jadi nggak bayar lagi. Totalan habis 30.000 pas ya, 30.000 pas. Ayamnya 20, nasi 6.000 ya kalau nggak salah. Terus tempe tahu tuh 2.000, masing-masing 2.000-an. Jadi ya 30.000. Enaknya kita makan di Warung Jeruk tuh, dia punya khasnya itu tuh di sambal dadakannya itu ya, dan kan pakai terasi tuh, waduh. Biasanya sih yang saya rasain biasanya lebih pedas ya, sedikit lebih pedas dari hari ini. Tapi hari ini nggak tahu kenapa, padahal cabai lagi murah ya, tapi nggak begitu pedas, tapi tetap enak teman-teman ya. Cuman kalau dikasih pedas lebih sedikit, wah itu lebih jos gandos ya. Sepertinya pedasnya itu menyesuaikan sama rata-rata ya. Jadi jangan juga terlalu pedas, nanti orang malah nggak bisa makan gitu. Jadi pas lah sebenarnya ya. 30.000 makan minum bisa sampai puas di situ karena dibawain teko ya. Jadi bukan istilahnya, bukan porsian per gelas, tapi langsung dibawain teko, kurang ambil sendiri. Nasi juga udah langsung pakai centong, kurang ambil sendiri juga ya. Jadi memang puas sekali sih. Recommended buat teman-teman yang touring lintas Jalan Nasional 3 di selatan Jawa. Boleh kalau lewat di Ciamis mampir di Warung Jeruk ya. Untuk hari biasa dia kayaknya buka setiap hari, tapi khusus bulan puasa atau bulan Ramadan kayaknya mungkin ada penyesuaian jam, atau mungkin juga nggak buka gitu ya. Soalnya saya pernah satu kali lewat, bukan, mungkin bulan puasa buka, tapi kalau mendekati Lebaran mungkin yang tutup. Soalnya saya lewat pas Lebaran tuh, mendekat Lebaran itu tutup dia ya. Di paling jam operasionalnya seperti itu. Favorit sih, banyak bikers juga yang mampir. Tadi saya lihat ada grup-grup X-Max ya yang mampir di Warung Jeruk juga, mobil-mobil keluarga ya. Memang paling enak sih
dia punya arealnya luas, kita istirahat juga enak, anak-anak kecil pun nyaman gitu ya. Apalagi khususnya kalau bawa anak kecil, itu kita pilih tempat istirahat harus yang yang nyaman lah. Kasihan soalnya anak kecil kadang kalau panasan atau apa duduknya terlalu berdempet-dempetan gitu, terlalu rame gitu, nanti jadi nggak nyaman gitu. Oke, kurang lebih update di Warung Jeruk seperti itu teman-teman. Masih hujan ya, ini mungkin ya sepertinya kalau boleh kita terawang ini gue jadi kayak ahli terawangan kita nih. Tapi kayaknya sih kalau kelihatan langit begini mungkin awet ini ya sampai di Bandung juga. Oke, kita jalan terus teman-teman, nanti kita update di depan lagi. Teman-teman, kita lagi break dulu sebentar. Ini posisi kita barusan lewat dari Tanjakan Gentong dan kita lagi istirahat dulu di pom bensin. Tepat di pom bensin ini ada replika pesawat presiden ya. Di belakang sana juga ada replika Istana Negara ya. Jadi di rest area ini selain pom bensin ada juga untuk wisata untuk keluarga ya, manakala mau ke replika istana, terus kemudian replika pesawat juga bisa. Untuk tiket masuk di pesawat ini Rp10.000 ya. Kita break dulu sebentar di sini teman-teman, asli dingin banget ya. Sepanjang jalan dari tadi kita kurang lebih hujan-hujanan mungkin sekitar 3-4 jam ya, dan sampai di sini wah udah dingin banget. Jadi saya break dulu di sini agak lama, habis itu baru lanjut lagi. Untuk suasana di sini seperti ini teman-teman ya, sepi-sepi aja, nggak begitu rame. Di pom bensinnya juga yang ngisi juga nggak gitu banyak teman-teman ya. Ini pom bensinnya memang agak naik ke atas gitu ya, makanya dari bawah kalau lihat pesawat tuh bagus banget. Untuk istirahatnya udah lumayan dari tadi juga, sekitar mungkin 30-40 menit. Kita siap-siap langsung kita melanjutkan perjalanan lagi menuju Bandung dan langsung ke Jakarta. Lanjut lagi teman-teman, barusan saya berhenti sebentar mampir di Masjid Asy-Syifa, numpang ke toilet ya. Ini saya nggak tahu ini di daerah mana ya, tapi udah mendekat ke Nagrek ya, mendekat ke Nagrek dan udah mau masuk Bandung nih, kurang lebih sekitar 60-an kilo atau 55 gitu ya. Kita udah nyampe di kota Bandung ya. Kurang lebih riding sampai saat ini kita udah hujan-hujanan. Pol ini juga masih hujan teman-teman ya. Tadi kita start sekitar jam 9, ini udah jam 3, jadi udah sekitar 6 jam hujan-hujanan. Waduh, kacau bro, asli. Di badan mulai terasa ya. Ini saya niatnya mau langsung tembak ke Jakarta, nggak tahu kuat apa enggak teman-teman. Mungkin kalau terasa butuh istirahat, mungkin saya akan bermalam 1 malam lagi di Bandung. Habis itu di besok harinya baru kita mungkin start pagian kali ya, subuh-subuh kita langsung gas ke Jakarta, karena besok pagi sebenarnya ada keperluan di sana, jadi butuh sampai pagi-pagi. Tapi nggak apa-apa lah, daripada kita maksa harus malam ini juga ya kan, takutnya nggak finish strong malah berabe ya. Mending istirahat dulu, besok ntar malam istirahat, besok nyampe udah langsung bisa aktivitas seperti itu. Gimana teman-teman, masih tetap semangat dong? Walaupun hujan-hujanan terus ya. Memang sih untuk ridingnya kalau hujan-hujanan terus itu di badan itu gimana gitu ya. Beda sama kalau panas kan, paling kita istirahat di Indomaret, minum yang dingin-dingin. Tapi kalau
pas lagi hujan-hujanan gini, waduh, itu kita mau cari hangat juga agak susah itu ya, karena memang dingin, terus basah juga. Kecuali memang gear kita ya, perlengkapannya semua mantap, tapi ya rasanya sih kalau hujan gede tembus-tembus aja kayaknya ya. Makanya memang paling mantap tuh pas panas-panas pol itulah. Itu kita riding juga pede ya kan, aspal kering. Kita menikung-menikung juga yakin gitu. Kurang lebih sampai di sini ya sekitar 6 jam dari Pangandaran ya, udah mau masuk Nagrek. Jadi kalau mungkin sampai di Bandung sekitar 8-9 jam kali ya. Wow. Untuk 200 kilo ya kan, Pangandaran Bandung tuh kurang lebih sekitar 200 kilo. Wah, hampir 8-9 jam ya, cukup lama juga ya, karena cuaca sih ya teman-teman. Mungkin kalau cuaca bagus bisa sedikit lebih cepat lah, mungkin 7 jaman gitu udah bisa nyampe gitu. Paling kalau dingin-dingin kayak gini teman-teman ya, hujan-hujanan terus ya, kalinya itu ya pokoknya tiap kali berhenti makan aja terus ya kan. Lihat ada jajanan apa atau mampir di Indomaret misalnya, ya udah langsung kita jajan aja gitu, untuk tetap mempertahankan kalori, asupan kalori ya, biar badan tuh tetap hangat gitu ya. Jangan sampai karena kan dingin nih, badan berusaha untuk menghangatkan diri kan, berarti membakar kalori. Nah, kalorinya terbakar tapi kita nggak isi gitu, jadinya malah loyo, kedinginan, yang ada malah nanti lemas gitu ya. Jadi harus perlu untuk menjaga asupan kalori. Mantap lagi kalau anget-anget gitu ya, teh anget gitu. Sedikit manis-manis nggak apa-apa, asal jangan kebanyakan aja ya. Seperlunya aja, sesuai kebutuhan. Jangan setiap kali minum manis juga, waduh, itu nanti perut bisa maju bro, pulang-pulang bisa kilonya bisa naik. Ya, jadi perlu untuk dijaga juga. Sementara untuk sarung tangan saya nggak pakai dulu teman-teman, karena basah ya, dan saya nggak bawa serepnya gitu. Biasanya saya bawa 2, cuman karena kemarin belum beli, jadi cuman ada 1 doang ini. Paling nanti pulang inilah ya, baru kita cari-cari sarung tangan lagi, sekiranya mana yang cocok lah, itu kita beli. Saya punya kaos kaki juga masih basah teman-teman, lagi-lagi lupa bawa serepnya. Harusnya mau bawa 2 ya. Jadi apa-apa berangkat itu sebenarnya mesti bawa ada serep-serepnya gitu ya. Sepatu, bukan sepatu, kaos kaki ya, terus kemudian sarung tangan, kayak peralatan elektronik juga itu, casan. Jangan sampai rusak, repot juga kan. Terus mungkin kalau teman-teman bawa kamera ya, baterainya harap dipersiapkan juga ya, biar ready lah sepanjang jalan gitu. Ini sekarang posisi kita udah masuk di Limbangan ya, kita udah di Limbangan Garut. Nah, ini ayam lagi nih, Lazato, kemarin baru makan ya. Sebelah ada pom bensin, sebelah kanan pom bensin di Limbangan jam 3.16. Wih, ini apa? Oh, Santa Fe ya. Saya kiranya Palisade. Wis, mantap tuh bro. Santa Fe itu berapa ya? 800 juta mungkin, apa 900 juta. Kalau yang Palisade, wah udah di atas 1M. Apalagi yang hibridnya. Mungkin karena fitur-fiturnya komplit sekali ya, makanya untuk harganya juga mantep pol lah. Bersyukur sekali teman-teman, sampai di sini kita punya cuaca udah bagus kembali, lumayan menolong lah. Ini kalau saya terusin langsung dari Bandung ke Jakarta, saya masih agak bimbang nih mau lewat mana ya. Soalnya kalau lewat puncak, waduh dinginnya bro. Nggak tahu kuat apa enggak. Di sini aja udah dingin banget nih, apalagi kalau lewat puncak ya kan. Nggak apa-apa lah, nanti sambil berjalan baru nanti kita sambil lihat kira-kira yang enak lewat mana. Nah, itu kita gas ya. Nah, ini kita udah mau masuk Nagrek bentar lagi, terus langsung Bandung. Scenery yang kayak gini nih teman-teman, asik banget ya. Kita riding, samping kanan kita atau kiri kita semua pegunungan ya, siluet pegunungan, asik banget bro. Udah gitu samping-samping langsung udah sawah semua ini. Ganteng. Relax banget rasanya ya.
betah gitu berlama-lama kalau riding dengan view kayak gini. Apalagi kita punya cuaca mendukung sekali ya. Ini adem-adem kayak gini sebenarnya kalau dari pagi nggak hujan ya. Awannya kayak gini tapi nggak hujan. Bisa cepat kita. Karena kan nggak begitu letih ya. Nggak panas gitu. Tapi kalau hujan-hujanan, nah itu tuh. Bikin kita lebih cepat capek lah gitu dari biasanya. Sekarang ini jam 3.31 teman-teman, posisi kita udah masuk di Lingkar Nagrek ya. Dari sini 34 kilo lagi masuk ke kota Bandung ya. Untuk cuaca sampai sekarang ini masih hujan teman-teman. Wow, jadi hujan di Jawa Barat ini rata ya. Dari Pangandaran, dari semalam udah hujan sampai di Ciamis, Tasik, Garut ya, Limbangan tuh masih hujan. Woi, ini yang mana nih? Sini dong. Oke, di bawah apa ya teman-teman? Oh, di bawah belok ke arah sana ya. Oke, kita lurus terus, ambil arah yang ke Bandung, jangan sampai salah arah, kalau muternya jauh nanti. Iya. Saya ingat teman-teman pernah lewat sini malam-malam pas pulang dari, saya lupa waktu itu pulang dari mana, kayaknya dari Bali deh ya. Mau mampir di Bandung juga sama kayak saat ini ya. Terus pas lintas di sini yang lewat depan-depan banyak warung itu, saya naruh tas kan di sini. Wah, kacamatanya lompat, bro. Pas kebetulan lagi gantung kacamata waktu itu di luar ya, dengan niat biar aksesnya gampang, malah lompat sekacamata-kacamatanya. Posisi malam waktu itu jam 9-an kayaknya. Langsung deh ke gilas mobil. Ambiar, bro, hancur mina kacamatanya. Ya udah, langsung pengadaan lagi. Uts. Mobilnya gede-gede, bro, lewat sini. Sebelah sana tuh ada jembatan kereta juga, teman-teman. Kayaknya yang ke arah Garut ya. Tasik. Pada buru-buru kemana sih? Wah, ini mantap nih. Rankingnya plat BD Bengkulu, bro. Perjalanannya masih jauh. Dari sini masih ke Merak lagi. Dari Merak masih ke Bengkulu lagi. Mungkin masih 4-5 hari lagi kali ya. Kalau jalan santai boncengan gitu biasanya kan lebih lama tuh. Mantap, Ranking, bro. Tapi Ranking itu dia punya jok tuh empuk banget loh teman-teman ya. Walaupun memang terlihat nggak begitu lebar ya, nggak kayak motor-motor laki yang zaman sekarang, tapi busanya tuh tebal, jadi empuk ya. Busa standarnya tuh enak banget. Memang salah satu motor laki yang menurut saya joknya enak. Hanya saja mesinnya 2 tak ya. Memang tarikannya enak tapi borosnya juga mantep gitu. Jadi kalau touring-touring enak ya, tenaganya ngisi, tapi ya ngisi bensinnya juga mesti lumayan banyak juga gitu. Beda kan sama 4 tak. Kalau 4 tak kan irit gitu ya. Ya begitulah, ada plus minus ya tiap-tiap motor tuh dengan dia punya kelebihan kekurangan masing-masing. Oke, ini di Nagrek lagi lancar banget, tapi kalau Lebaran kacau, bro, di sini. Udah mana macet ya kan, kendaraan banyak yang berhenti di sini, tambah macet, terus kan ada yang rusak biasanya kopling apa-apa kan sambil nanjak nih. Jadi apa istilahnya? Dia punya kopling kalah kan, bau. Nah, oke, gaspol kita, bro. Ini dia untuk apa? Ini bisa dibilang apa, teman-teman? Terowongan? Nggak, bukan terowongan ya. Atasnya kan kebuka nih. Ya pokoknya salah satu daerah yang biasa difoto sama anak-anak motor kalau melintas lah. Oke, kita foto juga lah.
Oke teman-teman, posisi sekarang kita udah nyampe di kota Bandung. Sekarang ini jam 7.32, kurang lebih kita start tadi dari Pangandaran sekitar jam 9 ya, dan kita boleh tiba dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun di Bandung ini jam setengah 8. Jadi kurang lebih hampir sekitar 10-11 jam ya kita di perjalanan ya. Cukup lama juga teman-teman karena kita banyak istirahat dan juga hujan terus ya, makanya kecepatan kita juga pelan saja, santai ya, menikmati perjalanan. Basah kuyup juga tapi nggak masalah teman-teman, udah masuk penginapan tinggal langsung kita istirahat aja. Paling untuk rangkaian perjalanan kita kali ini sampai di sini aja teman-teman ya. Besok saya tinggal langsung melanjutkan perjalanan lagi aja, balik ke Jakarta via Puncak ya teman-teman. Kemarin juga kan kita baru via Puncak, jadi ini saya langsung tembak balik lagi aja ke rumah besok. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk perjalanan kita. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menemani sejak awal kita berangkat dari Jakarta, dan ini sampai di Bandung. Besok tinggal langsung lanjut lagi ke Jakarta. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, pastikan teman-teman subscribe ya, dan nyalain loncengnya. Nanti pas petualangan baru akan langsung ada notifikasi muncul untuk teman-teman semua. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.